Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bayu tersenyum mendengar perkataan Claudia. Apa boleh kuselesaikan sekarang? Tanya Bayu lembut masih memeluk Claudia dari belakang. Iya, jawab Claudia masih tertunduk malu. Akan kuusahakan sebaik mungkin, kata Bayu lagi hampir berbisik dan menggendong Claudia ke tempat tidur. Bayu mulai mencumbu Claudia, membuat istrinya mengeluarkan desahan karena perbuatannya. Tak berapa lama kemudian, Bayu mendengar Claudia hampir berteriak. Tapi dia berusaha menahan suaranya agar tidak keluar. Bayu berhenti karena takut menyakiti Claudia lebih. Namun, Claudia memeluknya lebih erat seraya berkata, "Teruskan saja, aku tidak apa-apa. Jika hari ini selesai, yang akan datang akan baik-baik saja." "Apa kau tidak apa-apa?" tanya Bayu cemas. "Aku baik-baik saja," jawab Claudia. Bayu melanjutkan pekerjaannya sampai dia merasa sesuatu yang robek dan Claudia kembali berteriak. Namun dengan cepat menggigit bantalnya. Bayu terhenti mencium kening Claudia dengan lembut dan berkata, "Akhirnya selesai juga. Terima kasih banyak sayang," kata Bayu dan mengecup bibir Claudia. "Apa kau sudah siap untuk mempunyai seorang anak?" tanya Bayu lagi. "Iya," jawab Claudia singkat. "Kalau begitu aku tidak akan memakai pengaman," kata Bayu. Setelah pekerjaan mereka selesai, Bayu mengucapkan selamat ulang tahun pada Claudia. "Ulang tahunku besok," kata Claudia sambil tersenyum. "Sekarang sudah berganti hari, lihatlah sudah lewat tengah malam. Aku ingin menjadi orang yang pertama mengucapkannya padamu. Hadiahnya besok ya," kata Bayu nyengir. Claudia tertawa mendengar perkataan suaminya dan berkata, "Kau telah memberiku hadiah terindah." Mukanya langsung merah saat mengatakan hal itu. Bayu tersenyum dan memeluk Claudia dan berkata, "Kau yang memberiku hadiah terindah." Pagi harinya, seperti biasa Claudia telah bangun terlebih dahulu dan langsung mencium lembut pipi Bayu sehingga suaminya bangun. Bayu tersenyum dan menarik Claudia dalam pelukannya. "Apa semua baik-baik saja?" tanya Bayu sambil mencium kening Claudia. "Iya," jawab Claudia. "Kita harus beres-beres cepat, bukankah penerbangan kita pukul 11 pagi?" kata Claudia lagi. "Iya, kau benar," jawab Bayu dan kemudian mereka bersiap-siap. Bayu dengan segera mengemas spray tempat tidur mereka yang terdapat noda darah Claudia semalam. "Biar aku yang mencucinya," kata Claudia. "Tidak apa-apa, aku akan mencucinya dengan mesin cuci. Kamu kemas barang saja," kata Bayu lagi. Nenek tampak sedih saat mereka akan berangkat. Setelah pamit, mereka meninggalkan rumah nenek dan kakek Bayu. Tak lupa nenek telah menyediakan rendang untuk mereka bawa dan dibungkus dengan rapi. Orang tua Ari pun telah menyediakan oleh-oleh buat mereka, seperti kalamai, laluwo, sanjai, rendang telur, dan beberapa jenis makanan khas Minang lainnya. Mata Claudia berbinar melihat semua makanan itu. Melihat itu Bayu setengah berbisik, "Jangan-jangan kau akan bertambah gendut karena makanan, bukan karena hamil." Ari yang berdiri di belakang Bayu tertawa mendengar perkataannya. Ari kembali mengantar mereka. Kebetulan besok pagi dia akan masuk kampus lagi. Ari kuliah di salah satu universitas negeri di Kota Padang. Sesampai di bandara, Ari terpaksa meninggalkan mereka karena dia menerima telepon dari teman satu kampusnya karena ada urusan yang harus diselesaikan. Dengan berat hati dia meninggalkan Uda dan Uninya. "Lain kali datang lagi ada Uni," katanya sambil memeluk Bayu. "Iya, terima kasih banyak ya Ri," balas Bayu. "Oh ya, ini sedikit buat jajan kamu," kata Bayu sambil memberikan beberapa helai uang kertas ribuan. "Uang 100 ribuan. "Nggak usah lah, Da," tolak Ari. "Ayo lari, kapan lagi kami bisa memberi sedikit untukmu? Kau kan adikku," kata Bayu agak kecewa. Melihat itu Ari menerimanya. "Terima kasih udah Uni," kata Ari. "Sama-sama, hati-hati di jalan," jawab Bayu.
Beberapa jam kemudian mereka telah sampai di Jakarta. Orang tua Claudi telah menunggu mereka di bandara. Mobil mereka pun telah sampai di sana. Claudi memberikan oleh-oleh yang dibawanya dari Bukit Tinggi kepada mamanya. Mamanya tampak gembira melihat semua bawaannya. Setelah itu, Claudi pamit untuk kembali ke desa mereka. Orang tua Claudi pun kembali ke rumah mereka. Mereka memutuskan menginap di perjalanan. Mereka berhenti di tempat pertama kali mereka menginap beberapa bulan lalu. Resepsionis hotel masih mengingat mereka dan berkata, "Apa perlu 2 kamar?" tanya resepsionis tersebut ramah. "Kali ini hanya butuh 1 kamar," kata Bayu. Sesampai di kamar, Bayu menggoda Claudi, yang langsung membaringkan dirinya karena kelelahan. "Apa kau tak ingin membuat pembatas lagi?" tanyanya usil. Mendengar itu, Claudi hanya tertawa. Tiba-tiba Bayu telah berada di atas tubuh Claudia yang sedang terlentang. Dia membelai lembut rambut Claudi dan berkata, "Berkat kejadian hari itu, kau sekarang menjadi milikku. Apa kau menyesal?" tanya Bayu lembut. Claudi menggulingkan tubuh Bayu sehingga dia berada di atas dan mencium lembut bibir suaminya. "Apa kau masih butuh jawaban?" kata Claudi. Bayu tersenyum dan membalas ciuman istrinya. Besok paginya mereka mulai berangkat menuju desa mereka. Mereka singgah terlebih dahulu di rumah Alma, mengantarkan pesanan neneknya. Ternyata Danar ada di sana. Pemuda itu nyengir kuda melihat kedatangan mereka. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Bayu heran. "Aku dinas di sini," jawab Danar sambil membanggakan diri. "Apa?" tanya Claudi dan Bayu serentak. "Bagaimana bisa?" tanya Bayu lagi. "Apa lagi-lagi kau menggunakan kekuasaan orang tuamu?" tanya Claudia. "Sembarangan, aku bukan anak kecil lagi tahu," jawab Danar kesal. Melihat Danar yang kesal, mereka tertawa. Tak berapa lama kemudian mereka pamit pulang. "Kau jangan lama-lama di rumah adikku," kata Bayu sedikit kesal. "Dasar seperti kau tak pernah muda saja," jawab Danar. "Apa kau pikir aku sudah tua, ha?" kata Bayu kesal. Ketiga orang itu tertawa. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di rumah mereka. Tapi sayangnya Mbok Iem dan Ina lebih memilih untuk tinggal di Pustu daripada di rumah baru Claudia. Mereka akan datang pagi-pagi sekali untuk beres-beres dan pulang pada malam hari. Maklum jaraknya cukup dekat, hanya beberapa meter. Claudia pun tidak terlalu jauh untuk pergi bekerja. Sejak insiden angus dikit itu, Claudia dengan tekun belajar memasak. Saat ini dia sudah bisa membuat masakan kesukaan suaminya. Bayu kaget melihat perkembangan Claudia. Dia senang dengan kemajuan istrinya dan sering ikut serta membantu istrinya di dapur, meski hanya memeluknya dari belakang. "Apa yang kau masak?" tanya Bayu seolah berbisik di telinga Claudia sambil memeluknya dari belakang. "Aku sedang membuat masakan kesukaanmu, dendeng balado," jawab Claudia. Bayu masih nempel di punggung Claudi. Tangannya masih melingkar di pinggang istrinya. Dia mencium leher istrinya sehingga membuat bulu roma Claudi berdiri. "Mas, bisakah kau tidak menggangguku? Nanti semua masakanku berantakan. Lantas kau akan makan apa?" kata Claudi agar suaminya tidak mengganggunya saat ini. "Aku akan memakan dirimu," jawab Bayu genit. Claudi terdiam mendengar perkataan suaminya. Perkataan itu seolah seperti sebuah rayuan. "Mas, aku serius," kata Claudi sambil mengeluarkan dendeng dari minyak panas. Ketika dia akan memasukkan cabenya, Bayu menahan tangannya dan mematikan kompor. Dia mengangkat dagu Claudia seraya berkata, "Aku juga serius," dan melumer bibir istrinya. Waktu pun berlalu. Beberapa bulan kemudian mereka menerima kabar dari Alma bahwa dia akan menikah dengan Danar. Ternyata Danar serius juga dengan Alma, kata Claudia senang. "Syukurlah," kata Bayu. "Ya, syukur sekali." Bayu hanya diam, ternyata istrinya tak paham maksudnya. Jika Danar belum menikah, bisa jadi dia akan menggoda Claudi lagi.
Untung saja dia terpesona dengan wanita lain. Seperti yang dijanjikan Claudia, dia akan menginap di rumah Alma waktu pernikahannya. Tentu saja Bayu tidak mau melepas istrinya menginap sendirian di rumah sepupunya yang akan menikah dengan mantan pacar istrinya. Dan akhirnya dia ikut menemani. Meskipun nantinya mereka akan tidur berhamparan di ruang tengah layaknya pengungsi yang terkena bencana. Tapi itu suatu kenangan yang sangat mengasyikkan. Kali ini Ari juga datang dari Bukit Tinggi. Waktu pernikahan Claudia, Ari sedang dalam masa ujian mid semester. Jadi dia tidak bisa hadir. Tapi saat ini dia tengah libur semester. Jadi dia bisa hadir di sini. Uni, ini ada titipan dari nenek, kata Ari sambil menyerahkan bungkusan. Claudia mengendus bungkusan itu lalu tersenyum gembira karena dia sudah tahu apa isinya. Mana buatku? Tanya Alma. Jangan khawatir Uni, nenek tak akan lupa padamu. Dia bahkan mengirimkan beberapa kilo untuk pernikahanmu, kata Ari lagi. Oh ya Uni, maaf ibuku tak bisa hadir. Dia tidak bisa meninggalkan nenek sendirian, kata Ari sedikit menyesal. Ya tidak apa-apa, aku paham, jawab Alma sambil menepuk pundak adiknya. Akhirnya setelah pernikahan Alma selesai, mereka kembali lagi ke desa mereka. Dalam perjalanan, Claudia hanya terdiam. Melihat itu, Bayu berpikiran untuk sedikit menggodanya. Apa kau sedih mantan pacarmu menikah dengan temanmu? Tanya Bayu. Claudia sedikit cemberut dan berkata, tadi Ian menelpon anak mereka sudah lahir, laki-laki. Benarkah? Kapan? Tanya Bayu senyum. Sudah seminggu yang lalu, jawabnya sambil menunduk. Melihat ada yang salah, Bayu menghentikan mobilnya memandang wajah istrinya. Kau kenapa? Tanya Bayu lembut. Kita menikah sudah berbulan-bulan tapi kenapa aku... Perkataan Claudia terputus, dia memegang perutnya. Bayu paham dengan apa yang akan dikatakan Claudia. Sabar saja, mungkin belum waktunya. Kita berdoa saja ya, aku akan lebih giat berusaha, kata Bayu dengan senyuman jahil. Akhirnya Claudia tertawa mendengar perkataan suaminya. Sebenarnya Bayu saat ini mempunyai sedikit masalah di kantornya. Seorang pengusaha sedang berusaha mengambil alih sebagian tanah desa dengan tujuan ingin membangun sebuah pabrik di desa itu. Pengusaha itu sedang gencarnya menghasut warga agar mau melepas tanah mereka dan mengiming-iming warga desa dengan kehidupan yang lebih layak. Bayu dengan berusaha keras membangkitkan kesadaran warga agar tidak melepas tanah mereka dan membayangkan hal buruk yang akan terjadi bagi desanya itu. Selain polusi udara, polusi tanah dan air pun tak akan bisa dihindari. Hal itu membuat kaki tangan pengusaha itu menjadi geram karena usaha mereka dihalang-halangi oleh kades ini. Meskipun mereka telah berusaha membujuk rayu sang kades, namun keteguhan sang kades tak terpatahkan. Biar ini menjadi urusanku, kata pengusaha tersebut. Kalian memang tak berguna, hanya menghadapi seorang kades dari sebuah desa kecil. Kalian tidak becus, kata orang itu geram. Akhirnya dia mencari tahu tempat tinggal kades tersebut dan menemukannya. Malam ini dia akan mengunjungi kades itu untuk bernegosiasi. Dia menekan bel rumah itu dengan kesal. Begitu pintu dibuka, wajah pria yang tadinya kesal seketika berubah menjadi tenang. Ada yang bisa dibantu? Terdengar suara lembut menyapanya. Bersambung. Thank you for watching.